Oke, guys, saya itu ya share screen dulu bentar. Nah, untuk tugas 1 sampai 3 kemarin sudah ya, sudah harusnya dikerjain ya. Untuk tugas yang lain ada kan nggak? Terus sambil nunggu itu untuk yang capstone, yang capstone. Untuk yang capstone ada yang ngambil game 3D nggak? Yang capstone, capstone-nya ada yang ngambil 3D nggak? Ada yang ngambil? Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada ya, itu di semua berarti ya. Terus untuk yang lain gamenya apa? Ada yang anu nggak? Ada yang di luar dari pixel art? Mungkin 2D motion, Pak. yang yang ini yang apa, stylenya bukan pixel art, ada nggak? 2D motion, Pak. Motion, full motion maksudnya? Jadi pakai art biasa, Pak. Nggak pixel 2D biasa. Oh, oke. Itu yang apa, entertain atau education? Entertain. Entertain ya. Yang education ada berapa tim? Banyak nggak yang education? Mbak Vina rekannya sama siapa ya? Oh, sama Nisa. Education cuma satu kok. Oke, oke, oke. Kalau gitu eh, untuk yang ngambil 3D nggak ada ya, jadi harus lebih aman. Lanjut. Eh, Berarti kita harus materi aja ya, nggak ada tentang capstone berarti kan ya, karena di 3D semua ya. Paling nanti di 2D ya, di 2D pertemuan-pertemuan terakhir kan kemungkinan yang ngisi saya ya, implementasi ke Unity-nya. Sama nanti di bagian 2D animasi, bagian terakhir nanti akan saya isi tentang pembuatan cutscene ya. Nah, jadi tolong nanti bagian itu diperhatikan. Oke, berarti materi ini harusnya lebih sedikit dari sebelumnya ya. Jadi saya nyampaikan pokok-pokoknya aja hari ini.
Lagian tugas-tugas individu, tugas kelompok, saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah segera kabari aja. Tapi kayaknya sih nggak ada ya. Fine-fine aja harusnya. Nah, di sini saya ada satu sebenarnya penugasan yang building itu mengantisipasi adanya pembuatan game berbasis 3D yang menggunakan interior ya. Interior maksudnya mapnya tuh bukan bukan map di luar ini ya, di luar alam gitu ya, outdoor. Nah, tapi temanya indoor karena beberapa game-game kayak temanya horor itu kan ngambil temanya adalah indoor. Nah, indoor itu bisa berupa building bangunan atau berupa dungeon. Nah, dungeon dungeon. Dungeon itu dia semacam goa biasanya goa atau basement ya ruang bawah tanah lah pokoknya. Nah, makanya kalian perlu adanya skill untuk membuat 3D desain interior atau di dalam bangunan ya. Nah, dalam bangunan itu masalahnya sebenarnya cuma ini. Masalah bangunan itu yang paling real itu adalah ukuran gitu. Ya, jadi ukurannya biasa dirasa terlalu sempit, dirasa terlalu sulit untuk diakses, biasanya kayak gitu. Biasa. Makanya dia perlu yang namanya pengukuran, jadi diukur dulu biasanya. Itu. Nah, sekarang materi hari ini kita akan melakukan finishing ya. Pada karakter 3D kita, pada karakter finishing pada building yang saya buat. Nah, ini kayak gini ya. Ini sekarang saya udah buat satu building nih ya. Udah saya buat satu building, udah lengkap, udah ada ini juga ya. Udah ada dalamnya ya, dalamnya kayak gini. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita finishing, kita akan buat trigger dulu guys. Trigger ya. Nah, trigger yang pertama ini namanya collider ya. Ini collider nih. Collider. Nah, ini adalah permukaan yang memiliki face banyak ya. Ini kan face-nya banyak nih. Ada terkadang di 3D itu kita buat sebuah building, terus dia punya face-nya tuh banyak gitu. Efek displacement ya, ini menghasilkan face yang banyak. Nah, maka perlu adanya kamu buat blok ya. Perlu adanya kamu buat blok. Nah, ini kan face-nya banyak. Nah, perlu adanya kamu tuh buat blok. Jadi dibuat aja add mesh ya. Kayaknya seperti ini. Saya gerakkan dulu. Saya perbesar ya. Nah, jadi blok ini akan menutupi permukaan dari bangunan yang tadi ini ya. Bangunan tadi ribet ini. Jadi saya tinggal masuk ke edit mode, saya atur versinya seperti ini ya. Jadi di cover ya, di cover atau ditutupin. Nah, jadi di cover. Ini teknik sederhana sebenarnya untuk mengelabui proses perhitungan kollider yang banyak. Nah, di cover ya, di cover kayak gini. Nah, di cover gini guys. Ya, lalu ini dia kita dan tambahkan satu lagi. Oke, sorry. Nah, cover ya. Nah, ini, dah, jadinya kayak gini nanti nih tuh, dia tercover. Nah, apa sebenarnya tujuan cover ini? Jadi cover ini sebenarnya melicinkan ya, mesederhanakan
face ya, face sederhana. Oke, ini cara buatnya. Jadi covernya sebenarnya sudah saya buat ya, ini sudah saya hapus, saya pakai yang saya buat aja. Jadi sebenarnya ini sudah nih, ini sudah pernah sudah ada saya. Oke, ini ada satu. Apa ini? Nah, ini apa ini? Ada satu objek. Oh, kollider. Kollider kok ada dua? Oh, ini chipnya masih ada. Oke, chipnya saya hapus ya. Nah, ini setelah dibuat ya, ini ada menghasilkan kollider. Lalu setelah kollidernya dibuat, ya ini dibiarkan. Nah, sekarang kita akan buat trigger. Trigger. Untuk membuat trigger, kita fokus pada pintu ya. Kita fokus pada pintu. Karena ini pintunya ya, ini pintu. Nah, ini pintu pertama ya. Yang lainnya saya hide, ALT hide. Shift hide. Nah, ini kan pintu nih. Nah, ini kan pintu. Nah, pintu ini in game-nya nanti ya di dalam game-nya nanti kan kalau kita masuk ke dalam game kan nanti jadinya kayak gini. Ini penting nih pintu nih karena yang namanya indoor ya desain dalam itu pasti kita bermain dengan aneka ragam pintu ya. Bahkan di 2D pun juga sebenarnya ada ya. Oke. Nah, muncul pertanyaan bagaimana cara kita membuka pintu? Kan begitu. Nah, cara yang paling gampang adalah kita membuat trigger ya, trigger untuk membuka pintu ya. Jadi ini sebenarnya ada trigger nih di sini nih. Sebenarnya ada trigger yang kalau kita masuk ke dalamnya, nah dia otomatis langsung terbuka. Keluar, nah dia nutup lagi. Oke, ini koridor ya. Trigger, sorry, ini namanya trigger. Nah, bagaimana cara membuat trigger ini? Jadi di desain blendernya, di sini harus saya tambahkan ya objek, ya, tambah objek baru, add, masuknya mesh ya, cube, ini. Saya taruh depan ini, ya kayak gini. Nah, ini triggernya, naikkan ke atas. Nah, trigger nggak perlu tinggi tinggi ya sebenarnya. Ini kan tinggi banget nih. Ini sebenarnya masih nggak perlu kita nggak perlu tinggi. Yang penting cukup ya dilewatin. Nah, cara kerjanya adalah ketika dilewatin oleh player, maka player berada di folder ini. Maka player berada di area ini. Nah, maka ini akan mengaktifkan dalam Unity itu namanya sistem collision. Itu. Nah, ketika collision yang aktif, maka dengan secara otomatis Unity dapat mengakses animasi yang ada di dalam sini. Sehingga animasi diakses, dibuka, nah player pun bisa masuk. Seperti itu. Nah, ketika player keluar dari area ini, ya kan, keluar dari area ini, maka otomatis pintu akan tertutup. Makanya collisionnya jangan di nanggung ya. Kalau kayak gini kan nanggung nih. Ya, sorry. Nah, ini kan nanggung ya, nanggung nih. Sehingga apa? Ketika player bergerak keluar, belum masuk pintu, pintunya udah nutup. Kayak gitu ya. Maka dari itu, posisinya itu harus kita lebihkan sedikit seperti ini. Ini lebih ya, kalau kita lihat dari X-ray atas. Nah, ini kelihatan ya. Ini kan gerbang nih. Jadi gerbang, antara gerbang itu ada jarak, ya, ada jarak space menuju ke gate utamanya. Begitu. Ya, jadi tek 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 masuk ke sini ya. Player masuk ke sini, tek 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 tek, tek, pintu masih kebuka, begitu masuk sini masih kebuka, nah begitu dia keluar sedikit, pintunya sudah menutup. Nah, begitu konsep kerja trigger. Nah, itu ya, ini konsep kerja trigger.
Nah, trigger ini dimasukkan, diberikan ya di setiap pintu-pintu yang ada. Oke, mari kita lebih dalam lagi, mari kita cek ya. Ini trigger juga sebenarnya sudah dibuat. Saya coba tampilkan dulu ya. Yang nggak dipakai-pakai akan saya hide. Oke, lantai 2. Lalu engine, rooftop, pilar. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kalau perhatikan di sini ada beberapa trigger yang saya pasang ya. Ini ada tuh, ada 6 ya. Ada 6 trigger yang saya pasang. Nah, ilmu ini yang harus betul-betul kalian pelajari ya, Bapak saya. Jadi trigger pertama ini trigger khusus untuk jendela apa pintu yang ada rail ini ya, railnya. Jeruji ya, jeruji. Ketika player masuk ke trigger ini, maka pintu jeruji akan terbuka. Gitu ya, terbuka. Nah, ketika player keluar dari trigger ini, maka pintu akan tertutup. Nah, kita lihat implementasinya. Oke, ini implementasinya. Nah, trigger masuk ya. Set. Nah, dia kebuka. Dan ketika saya keluar dari trigger, nah dia ketutup. Seperti itu. Oke, lanjut. Trigger selanjutnya adalah di pintu ini, pintu utama nih. Nah, ini trigger nih. Trigger main ya, main pintu. Posisinya juga sama, tidak terlalu mepet ya. Nah, dia ada space ya, ini ada space. Ini pintunya di sini. Jadi jarak antara trigger satu dengan trigger yang tadi seperti ini ya, tuh kelihatan ya. Tidak terlalu mepet karena kalau terlalu mepet nanti juga ada overlapnya terlalu banyak itu bisa menyebabkan bug ya, bisa menyebabkan bug terjadi. Jadi bisa tetap dikasih jarak. Nah, masuk sini rail kebuka, keluar rail menutup. Nah, begitu masuk di area sini, pintu main akan terbuka. Pintu main terbuka. Nah, begitu konsepnya. Oke, nah begitu dia keluar dari area ini, maka main menutup kembali. Coba ya, masuk. Nah, di dalamnya ini ada main ya. Coba kita lihat di ini ke bagian. Nah, oke. Jadi di dalam sini ya, dalam sini ini ada trigger. Ini ada trigger ya. Coba kita deketin triggernya. Nah, dia kebuka. Oke, dia kebuka. Nah, jadi trigger itu gunanya itu. Nah, ketika saya keluar dari ya sama, ini keluar ya, keluar. Set. Nah, dia nutup kembali. Itu trigger yang kedua. Lanjut. Trigger yang ketiga. Nah, trigger yang ketiga saya letakkan di ini. Nah, ini trigger nih. Oke. Ini trigger back on ya, pintu belakang. Coba. Ini ada trigger lagi nih. Tuh, satu lagi triggernya. Ya, jadi ini apa ini? Ayo kita lihat. Jalan. Nah, di sini ya triggernya ya. Oke, apa yang terjadi di trigger ini? Tidak terjadi apa-apa. Oke, tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, trigger selanjutnya. Tuh. Nah, dia kebuka. Oke, dia kebuka. Dia kebuka, tapi orangnya belum keluar. Ya, orangnya belum keluar tuh masih gitu. Nah, sekarang saya balik. Balik, tuh. Nah, ternyata trigger yang ini, ternyata trigger yang tadi terkesan tidak terjadi apa-apa,
itu sebenarnya digunakan untuk menghilangkan lantai 2 dan out. Nih, lihat nih, lantai satu on, lantai 2 off, outsider atau di luar itu out. Sekarang saya keluar. Nah, ini on ya, ini on. Tapi saya tidak keluar dari koridor ya. Ini saya masih di pintu ya, saya masih di pintu. Mana sih bilang? Nah, ini saya masih di pintu ya, saya belum keluar. Karena kalau ini saya keluar, nah dia nutup, ya kan dia nutup. Oke, dia nutup. Nah, tapi ketika ini saya masuk lagi, itu yang nutup. Nah, tapi kan dia belum hilang tuh ya, belum hilang. Lantainya masih aktif. Nah, bergerak lagi sedikit, nah hilang. Ini hanya trigger yang di sini ya, sebenarnya trigger yang di pintu belakang. Jadi pintu belakang ini menghilangkan atap dari buildingnya itu supaya dia masuk terlihat gitu. Nah, sedangkan kolider yang satu lagi yang ada di sini ini untuk membuka tutup pintu belakang. Kenapa posisinya miring? Kenapa posisinya miring seperti ini? Kok nggak kayak gini? Gitu. Nah, kok nggak gini? Nah, ini mencegah adanya player kejepit pintu ya. Karena itu bisa terjadi kayak Tom and Jerry kejepit pintu. Nah, makanya dia nggak bisa buka pintu di sini. Kalau di sini dia nggak bisa buka. Makin ini kamu geser, sebenarnya nggak masalah. Nah, geser sini nggak apa-apa. Jadi ketika dia ke sini, pintunya nggak kebuka. Karena kalau pintunya di sini, pintu kebuka, ya, pintu kebuka itu kan otomatis dia sorry, R. Nah, kalau dia buka kan gini, duer, nah, bisa kejepit ya, jepit. Oke. Nah, untuk menghindari posisi jepit, makanya posisi kolidernya itu kita tepikan ya, tepikan. Sehingga dia tidak membuka pintu. Kalau membuka pintu ya justru malah lebih aman di sini, ya kan? Kenapa lebih aman? Karena ketika pintunya bergeser, geser gini ya, nggak kena gitu. Kan posisi playernya di sini. Bahkan di sini pun dia masih bisa terkena ya, ini masih bisa terkena. Tapi dia kedorong pel di belakang pintu. Efeknya nggak terlalu bagus ya. Itu. Lanjut, koridor sisanya nih ya, ada koridor sisa apa aja. Nah, yang di tangga, tangga ternyata dia juga sama, dia punya dua koridor ya. Koridor naik, ini koridor turun ya. Jadi ketika dia naik, nah apa yang terjadi ya kita lihat. Nah, ini naik ya. Ini kan dia melewati koridor turun. Nanti dia melewati koridor turun, di sini ada koridor naik. Nah, ketika koridor masuk ya, maka steknya bertambah ya, level lantainya bertambah. Terus ketika saya turun, nah berkurang ya. Jadi intinya kalau turun dia akan menghilangkan, sedangkan naik dia akan menambah lantai baru. Ini lompat pun nggak masalah, lompat nggak masalah ya, karena dia langsung menaik koridor turun. Sehingga saya punya sekitar 6 koridor ya, 6 trigger. Ya, sampai sini dulu. Ditelaah dulu ya. Jadi itu gunanya trigger ya, itu gunanya. Oke ya, kalau udah nggak ada yang pertanyakan ya, ini trigger, masalah tentang trigger. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut, kita akan mengkompos asetnya. Saya stop dulu. Nah, sekarang saya balik ke Blender. Nah, sekarang ini akan kompos ya. Ini yang kita kompos.
Nah, teknik pertama yang dilakukan ketika compose, ketika semua trigger sudah ada ya, trigger up, terus map-map lainnya juga sudah dibuat ya. Ini memang saya tidak masukin ke dalam collection ya, saya lepas semuanya dalam collection. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah di apply dulu ya, di apply. Jadi kamu tekan A, kontrol di blok semua. Setelah di blok semua, ya kan, setelah di blok semua, kemudian di kontrol A ya, di sini ada dua. Pilih yang location and scale ya, yang pilih dua ya, jangan cuma satu. Ini kan ada location, rotation nih. Nah, kita pilih yang apply, rotate, and scale. Jadi dia apply dulu, set, apply. Nah, lokasinya kita tidak apply di sini ya. Lokasinya kita apply lagi, Ctrl A. Nah, pilihnya yang lokasi itu delta. Nah, gitu. Sehingga dia tidak akan merubah posisi dan di sini set kita lihat. Nah, setnya semuanya nol ya. Semuanya nol. Karena kalau dia nggak di set delta, nanti di sini nggak nol. Begitu. Nah, posisi yang sudah nol nol ini ya, kemudian kita siap bawa dia ke dalam Unity. Oke. Caranya tinggal masuk ke bagian ini, file, export. Lalu di sini ada yang namanya export FBX. Oke, export FBX. Name-nya sama aja ya, saya gitu ya. Rubah dulu biar nggak nimpa. FBX Fortress 1 ya. Nah, lalu di sini ada pilihan apa saja yang mau dimasukkan ya. Kita nggak butuh kamera, kita hanya butuh mesh-nya aja ya. Kita klik aja mesh-nya. Karena kita nggak punya rigging, ya ini untuk rigging, kita nggak punya lightning. Oke, kita juga nggak punya kamera, kita hapus semua ini kamera, lamp, lem lampu atau armature itu rigging ya, masuk ke rigging. Jadi yang kita kliknya aja ya, misalnya kita klik, lalu di bagian scaling tetap kayak gini. Nah ini adalah posisi forward yang ada di Unity ya. Unity itu forward menggunakan Z ya, dia berada di sumbu Z dan up itu adalah loncat, loncatnya ada di sumbu Y. Oke, ini dirubah lalu di export langsung ya, langsung. Nah selesai di playernya ya. Sekarang masuk ke Unity. Ke Unity. Oke, ini saya hide dulu. Mau dihapus. Langkah selanjutnya adalah saya pindahkan tadi ya. Oke, tadi namanya unit Fortress 1. Nah, ini ya, unit Fortress 1. Saya load ke sini. Oke, ini sudah saya load. Nanti bentuknya kotaknya kayak gini ya. Kotaknya biru. Udah di load. Nah, lalu kita akan lakukan penyesuaian dulu di bagian ini kalau dilihat tampilannya. Nah, tampilannya dia belum karena saya belum pasang tekstur ya. Tapi kalau udah pasang tekstur ya, kemungkinan dia warnanya tetap kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Karena kita harus mengimport materialnya dulu ya. Di sini ada yang namanya create material. Nah, di sini ada tekstur ya. Nah, karena saya tidak pasang, ini nggak bisa diklik. Tapi kalau kamu punya tekstur dan material, ini bisa diklik. Gitu. Jadi teksturnya diekstrak aja, nanti dia akan otomatis muncul ya. Ini sering terjadi di teman-teman yang pemula 3D dan Unity ya. Ketika buat 3D ngeluh, Pak ini kok teksturnya nggak masuk ya, teksturnya kok nggak ngikut ya. Sebenarnya dia ngikut, cuman nggak kamu ekstrak aja. Ya, jadi diekstrak. Nah, setelah saya diekstrak, ya kan, itu di model di sini juga sama ya di model. Ini ada pilihan import kamera nggak usah, import light nggak usah ya. Kita nggak punya kamera dan light. Yaitu ini dari jadiin aja oke. Animasi juga kita nggak buat di sini ya, jadi abaikan aja animasi. Nah lalu di apply. Kalau environment terdapat animasi, nah animasi nanti bisa dipisahkan. Oke, nah sudah ya. Ketika sudah di apply, maka Fortress ini bisa kita bawa ke sini. Ting.
di reset. Oke, ini posisi 00-nya. Nah, jika kalian ingin melakukan penyesuaian dengan karakter, ya itu silakan ya, bisa disesuaikan dengan karakter dan itu belum. Kalau dirasa kegedean, kamu tinggal kurangin saja ya scalingnya. Ya sini juga apa, nggak apa-apa ya. Langsung di blender juga boleh. Kalau langsung di blender nanti langsung diubah aja scalingnya. Misalnya kegedean Pak, nah nanti berubah. Cuman kalau merubah di blender hati-hati ya. Karena kalau kamu rubah di sini nanti jadinya kayak gini. Coba ya. Nah, saya rubah sini kan. Ini kamu ganti nih. Wah, nggak bisa nih kegedean. Misalnya 0,3. Nah, jeleknya di mana? Posisinya nanti berubah. Nanti itu jadi berubah posisinya. Jadi kalau merubahnya jangan dari sini ya. Jadi mending kalau kamu pengen rubah di blok aja, terus kamu geser manual. Nah, ini jauh lebih presisi dia. Sampai nanti angka yang diinginkan. Jadi jangan satu-satu ya. Bisa pusing nanti kepala. Oke, kalau itu kalau belum pas, tapi kalau udah pas, udah biarin aja kayak gini. Kalau udah pas. Nah, sekarang ini akan kita buat satu demi satu. Oke. Potres ya, di sini potres saya unpack dulu supaya tidak mengganggu aslinya. Oke, di unpack. Setelah saya di unpack, langkah kedua kita akan memfilter ya, yang mana yang lantai satu, yang mana yang lantai dua, dan yang mana yang sider, dan yang mana yang trigger. Nah, ini kan masih masih ngaca ya. Sekarang saya akan buat yang lantai satu dulu. Delete empty, floor satu ya. Nah, floor satu seperti ini. Ini tinggal kamu blok aja, lalu kamu taruh. Dipisahkan ya, diangkat masukin ke sini. Nah, kita floor satu. Lalu selanjutnya saya akan buat floor 2. Create empty lagi. Mau pakai floor boleh, mau pakai section boleh. Mana yang enak lah. 2 ND gitu ya. Lalu masukin lagi 2 ND. Nah, belum masuk itu. Nah, nah ini ya. Lalu outside ya, luar, outer, outer, outer tuh mulai dari ini, Oliver, pintu-pintu, pintunya ntar ya. Floornya nanti roof, top, pilar, nah masukin semua, wall, pin ke outer. Oke ya, ini tersisa tinggal trigger, tinggal sama pintu ya. Nanti kita cek dulu apakah dia masuk ke mana ya. Kalau floor ini door rail, floor ini floor apa ya? Oh, ini maksudnya outer ya. Nah, dari bagi sekarang kita coba efeknya ya. Efeknya outer di height, jadinya kayak gini. Lantai satu di height, lantai dua ya, lantai dua di height jadi kayak gini. Nggak pas ya, udah sesuai ya. Nah, sekarang tinggal pintu. Itu tak jadi masuk ke ini ya, ke bagian dari outside-nya, tapi kita biarkan dulu aja. Nah, bentar.
Cek, cek. Oke, lanjut, lanjut. Sekarang kita akan atur pintu ya. Setelah kita setting ini tadi ya, kita setting background. Lalu selanjutnya kita akan atur pintunya ya. Nah, ngatur pintu yang paling utama itu melewati trigger ya. Triggernya dulu ya. Trigger, kita akan ngatur trigger rail. Oke, di sini ada trigger rail ya. Eh, sebelum ke trigger, ini dulu. Collider dulu, kita pasang collidernya dulu ya. Collider. Nah, untuk collider ya, hampir semua dipasang collider kecuali yang memang tidak dilewati player ya. Misalnya ini kan ada saya buatin collider kan. Ada base dan ada collider. Nah, base ini karena dia terlalu banyak vertikalnya ya, terlalu banyak vertis dan base-nya. Ini saya buat statik aja ya. Ini saya centang statiknya jadi nggak usah dihitung ya. Nggak usah dihitung. Nah, hitung ini adalah collider dari teksturnya itu tadi. Ini lumayan menghemat ya. Nah, saya tinggal pasang yang namanya mesh collider. Nah, ini ya collider, ceklek pasang, ya kan? Nah, karena sudah ada collider di sini, mesh rendernya saya buang. Nah, sehingga dia tetap transparan. Oke, tetap transparan ya. Nah, sekarang saya akan pasang collision-collision ya, collision di tempat-tempat yang mungkin saja dilewati oleh player ya, engine, entrance, eh, peak, peak ini sebenarnya enggak sih. Ini enggak dilewati player ya ini ya. Jadi bisa diabaikan. Roofnya juga sama ya, roof. Tapi roof ini jadi satu masalahnya. Ini jadi satu ya. Jadi satu roof mungkin bisa ya nggak dikasih collider. Nggak usah ya. Kalau dikasih juga boleh ya. Tapi kan sepertinya player tidak akan nyampe ke atas itu ya. Top pilar jelas. Wall ya, fortress wall. Lantai. Nah ini akan dilewati oleh player ya. Nah kita pasang collider. Nah so ya. Lanjut di floor ya. Floor lantai 2. Ini hampir semua ya. Bukan lagi hampir semua tapi semua ya. Mesh. Tuh. Kalau yang satu juga kayaknya semua ya. Ada body, floor, get back, pilar, sama towernya itu sendiri ya. Saya kasih mesh collider. Nah, jadi semua sudah ada collider ya ini ya. Nah, sekarang kita tinggal ngurus trigger. Untuk lantai-lantai semua sudah ada ya. Pintu nih ya, pintu sama gear. Kalau gear ya pintu. Ini saya tambahkan mesh collider. Karena kalau pintu gak dikasih collider, tembus ya guys. Jadi goib nanti. Tapi kalau hantu bisa nembus tuh layernya beda. Itu bisa disetting layernya ya. Nah, oke. Selanjutnya Selanjutnya kita akan nyeting yang namanya trigger. Saya contohkan satu dulu ya. Trigger rail F ini. Nah, trigger kotaknya ini kan harus buang ya. Kalau nanti jelek banget kotaknya. Jadi sebelum saya buang, saya tambahkan dulu box collider ya atau mesh mesh collider juga boleh. Saya pakai box aja ya, box seperti ini. Nah, triggernya diaktifkan ya, trigger diaktifkan. Karena kalau nggak diaktifkan nanti playernya benar-benar nggak bisa masuk ya, keblok. Aktifkan trigger, lalu mesh kita buang, buang sehingga terbentuklah sebuah komponen yang transparan. Nah, kolidernya 2D kalah guys, mabuk. Kolidernya bukan yang 2D ya, tapi yang atas. Nah, mesnya dibuang, lalu di trigger aktifkan. Nah, ini sudah jadi satu trigger nih ya, trigger jadi satu. Nah, trigger ini ngontrol apa guys? Itu dulu yang dicek ya. Triggernya ini dia mengontrol apa? Yang dikontrol ternyata pintu rail, ya, dia, rail sama gear yang buat muter. Nah, ini masukkan ya, masukkan ke dalam. Lempar ke dalam trigger rail. Nah, gitu kok.
ya, dilempar ke dalam. Oke, nah langkah selanjutnya setelah kita lempar, nih ya, nah kita akan buat mana sih tadi itu punya gitu. Nah kita akan buat satu animator ya, kita akan buat satu animator untuk nyeting animasinya ya, untuk nyeting animasi. Nyeting animasi kalau environment itu sebenarnya bisa di Blender ya. Cuman kalau simpel-simpel kayak buka pintu itu di Unity itu bisa sama enaknya, sama aja. Nah ini misalnya door animation, misalnya door animator ya. Nah jadi terus ini juga saya pasangkan satu buah animasi apa ya, satu paket ya, paket animasi animation. Ini saya kasih nama Rail Open, saya duplikat animation Rail Close. Nah, jadi ada animation Rail Open dan Rail. Nah, untuk mengaktifkannya, saya klik trigger rail ya. Saya tambahkan komponen baru namanya animator. Nah, kalau animatornya ini kita drag seperti ini. Nah, nanti ketika saya klik ini nanti akan muncul di jendela animator ya. Jendela animator bisa akses di dalam kelihatan. Nah, ini di bagian window ya, window, ini ada window animator. Oke, nanti muncul kayak gini nih. Nah, muncul nih. Nah, muncul kayak gini. Nah, sekarang kita akan tarik ya, kita akan drag ini rail open dan rail close. Tapi yang di drag pertama adalah posisi defaultnya dari pintu itu. Umumnya pintu itu defaultnya pasti close ya, umumnya itu close. Jadi close yang kita tarik di sini. Nah, ini warnanya orange ya, baru opennya yang tarik. Set. Nah, ini. Oke, bentukannya kayak gini. Nah, sebentar ya guys ya. Sebentar.
Bentar ya, bentar ya. Oke, lanjut ya. Eh, oke, lanjut ya. Ini ada animasi close, lalu dia akan open dan akan kembali ke close ya. Itu kalau kita berbicara animasi ya, dia ada alurnya ya. Nah, alurnya di sini nanti kita klik transition, pindah ke open, ya kan? Terus open, kemudian balik ke close. Itu. Nah, sekarang kita butuh pemicunya ya. Kita butuh trigger yang akan memicu ini kebuka atau tidak ya. Oke, di sini ada bolehan ya. Di sini ada 4 jenis animasi ya. Ini nanti akan saya lagi di pas nanti masuk di bagian ini 2D 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 asset way nanti ya. Nanti biasanya juga ada penjelasannya. Jadi intinya di sini ada float, integer, boolean dan trigger ya. Ini seperti saklar lampu ya guys ya. Kalau saklar lampu on off yang biasa kamu cetek-cetek di kamar itu makanya yang boolean. Jadi ada on, ada off, ada true, ada false gitu ya. Kalau trigger ini cuma sekali pencet. Nih barang-barang elektronik yang baru sekarang pakainya trigger. Jadi sekali pencet mati, pencet lagi hidup, pencet lagi mati, pencet lagi hidup. Nah itu trigger ya. Jadi dia nggak on off ya. Lalu ada float. Float ini kalau saklar lampu itu yang kalau di kayak volume radio itu loh, kayak volume apa? Volume musik itu loh. Jadi kalau kamu naikin nanti lampunya terang, nanti turunin lampunya ngeredup. Nah itu namanya float. Dia pakai bilangan angka. Nah sekarang untuk membuka pintu kita akan pakai boolean ya. Kita kasih nama open kayak gitu. Jadi is open ini kita tanamkan di dalam railnya ya. Ini ada animasi rail close menuju ke open. Nah close supaya dia bisa terbuka kita masukkanlah di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada hash exit time ini dihapus dulu. Exit time itu artinya apa? Ketika animasinya selesai dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Nah itu exit time. Jadi mempunyai waktu keluar ya waktu exit. Nah karena kita pakainya boolean ya, karena kita pakai boolean, open ini adalah boolean, maka ini kita nonaktifkan ya. Nonaktifkan. Lalu di sini kita pasang condition. Nah, kondisinya is open true ya. Nah, begitu juga sebenarnya arah pulang ya, arah pulang sama ini exit time-nya dimatikan. Lalu kita rubah ya. Ini is open sama dengan false. Nah, seperti itu. Nah, ini yang namanya nyeting animator ya. Setting animator pada ini. Kalau sudah selesai, ini sudah ke setting ya kan. Nah, langkah selanjutnya di file close dan open, hati-hati di sini ada loop time ya, hati-hati. Jangan sampai kecentang karena kalau kecentang nanti pintunya buka tutup gitu ya, kayak ada. Nah, jadi ini mending gak usah dicentang ya. Ini dicentang. Oke, nah sekarang kita uji ya, kita uji. Saya play ya. Oke, sudah play ya, sudah play. Ini posisinya ada di close ya. Ini posisinya ada di close. Sekarang is open-nya saya klik.
Kok nggak kebuka? Nah, kenapa tidak kebuka? Saya lupa masukkan frame by frame. Nah, iya. Animasi-animasi apa yang tidak ada frame by frame-nya ya. Nah, ini belum ada frame by frame-nya ya. By frame-nya, kita kembali ke trigger, masuk ke animation. Nah, ini ada animation. Animation itu dapatnya dari mana? Animation dapatnya dari Windows. Ini panel zoom-nya nutup terus dah. Cuma ngilangin ini. Nah, hilang. Oke, ya ini ada komponen service Windows, masuk ke bagian animation, pilih yang animation ya atau control 6. Nanti muncul kayak gini. Nah, pada panel animation ini kita klik dulu, trigger railnya diklik ya. Nanti ada dua pilihan, close dan open. Nah, sekarang saya masuk ke open dulu ya, open. Open, open. Ini kita record ya, record. Terus kita geser dikit posisi awalnya, yang digeser yang mana? Jelas railnya yang kita geser ya. Kita geser dikit aja. Nanti muncul frame-nya. Key-nya muncul ya. Key frame-nya muncul nih key-nya. Sekarang ini 1 detik ukurannya segini ya. Sekitar berapa nih 1 detik? Ini 60 fps ya. 60 fps nggak apa-apa biarin aja. Lalu kita ambil setengah detik ya. Setengah detik. Mau fps-nya 24, mau fps-nya 60 sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Defaultnya Unity itu 60 ya. Default Unity itu emang 60. Tapi kalau animasinya 60 ya cuma 2. Nah, di key yang di sini di 30 detik ini, 0,3 ya, 0,3 itu setara dengan 30 detik ya. Kok 30 detik? 30 mili detik. Nah, ini kita geser full ya, naikin full. Kita naikin full. Ini belum full ya. Karena saya sejauh ini memang belum pernah bermasalah dengan FPS. Nah, fullnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan record ya, ini akan record. Oke, saya matikan recordnya. Buka. Nah, gitu ya. Nah, selain itu kita juga akan menggerakkan gearnya ya. Nah, gearnya nih kita akan gerakan, geser, kita pakai rotasi E ya, kita geser dikit aja. Set. Nah, geser dikit ada muncul ya. Lalu kita tarik di 0,3, 0,3 ya, kan? Geser lagi. Kalau diperhatikan ini ada pekan ya di pergerakan rotasinya ini minus ya. Nah, minus kan dia tuh bergerak kan. Nah, di 0,3 ini kita ganti set full ya 180. Nah, nanti dia muter. Nah, muter ya tuh. Oke, muter ya. Sekarang lanjut ke gear yang kedua. Gear yang kedua berarti berlawanan. Gerakan dikit aja. 5 ya 5. Lalu di bagian sini 0,3 ya 30 set ke 180. Dah. Nah, ini muter nanti ini. Oke, mudah saja ya harusnya ya kalau cuma pintu mah gampang. Sekarang kita akan setting untuk yang close-nya. Nah, di close-nya sama ya, sama di bagian preview ini kita set dulu nilai awal gear-nya ya, gear. Kita mulai dari pintunya dulu. Nah, cuma pintu saya nggak tahu tadi posisi bukanya berapa dia. Kita lihat dulu di sini close. Di bagian open ya, open. Kita catat dulu nih ya. Ini ya, ini posisi open ya. Ini posisi open, saya kopikan ya, saya kopikan. Sekarang saya masuk ke close, record. Nah, ini saya pastekan di sini. Create. Nah, itu opennya ya kan. Sekarang di 0,3 dia nutup kan, dia nutup. Kembalikan ke nilai awalnya. Nilai awalnya berapa? Nilai awalnya copy. Sekarang saya kembali lagi ke ya, saya ke file, saya kembali lagi record, masuk ke 1 detik.
Nah ini ya titik ya, kayak kepanjangan 0,3. Nah, 0,3 masuk di domnya ya, tutup. Nah, ya sampai salah ya, salah sih melenceng jelek nanti. Coba tes. Nah, tutup ya, tutup. Oke. Sekarang gearnya, gear tadi ini berada di posisi minus 180. Ini gampang kalau ini menuju ke nol. Pasti ya kan. Sekarang yang ini dibalik. 180-nya yang tadi minus sekarang plus. Salah bro. Geser dulu. Tanya. Geser, balikin lagi ke awal. Ini masukin 180. Dan di sini menuju ke nol ya. Coba. Nah, muter ya. Muter. Saya klik semua ya. Nah, kayak gini. Lihat. Nah, muter ya. Nah, sekarang saya akan play lagi. Coba lagi. Play. Nah, ini motor. Posisi close. Open. Open ya. Sekarang close. Nah, seperti itu. Jadi kita setting animasinya seperti itu. Nah, nanti tinggal kamu buat di masing-masing trigger pintu. Ya, trigger pintu. Nah, karena tadi saya menggunakan delta position, itu tidak merubah pivot ya. Karena kalau tidak menggunakan delta position, nanti pivot. Nah, pintu itu kan ada pivotnya guys. Nih, pivotnya tuh di pojok sini nih. Ternyata belum kecolok nyatain baterai. Bentar, bentar, saya ambil charger dulu ya. Oke, jadi di sini ada pivot ya. Pivotnya itu hati-hati ya. Pivot itu mencoba. Karena kalau kamu langsung all position, apa namanya, di apply position, itu pivotnya bisa berubah. Hati-hati ya. Pivotnya bisa berubah. Kembali ke center biasanya. Nah, saya pernah jebak di situ ya. Itu wow, kok pintunya malah jadi bukaannya di tengah gitu kan. Nah, kalau pintu kan titiknya pasti berada di bawah sini, ya kan? Gitu. Tuh, ini kelihatan ya, tuh, pintunya kelihatan. Oke ya, lanjut. Nah, ini dari cas nih. Baterainya mau habis seru. Oke, ini sudah. Ya, sampai sini dulu. Ada gambaran nggak? Tapi berhubung kalian nggak ada yang ngambil 3D ya, jadi aman ya. Paling 2D doang nanti ya. Nanti saya jelasin deh. 2D juga ada, animasi pintu tuh juga ada. Nanti bisa milih juga pakai aset atau mau pakai animasi ya. Cuma kalau saya lebih prefer pakai aset sih gampang. Nanti abis ini saya spill-spill dikit lah ya, sama lah ya. Nah, saya balik sini dulu. Nah, setelah kamu selesai buat, ya ini saya langsung ke contoh yang udah jadi aja. Ini saya hapus saja ya, contoh yang udah jadi. Ini saya hapus dulu. Nah, nanti setelah kamu jadi itu kayak gini nanti nih. Ya, jadi ada satu unit Fortress yang tadi dibuat. Nah, ini ya, satu unit Fortress. Oke. Kalau posisi awalnya dia kayak gini. Ini nanti warnanya.
Nah, terus kamu buat animasi pintu segala macem sehingga triggernya sudah masuk semua nih. Tuh, trigger main itu pintunya adalah door kiri dan kanan, ya kan? Trigger rail nanti ya, animasinya ada di rail dan gear, ya gitu ya. Nah, ini trigger back itu belakang ya, itu belakang. Nah, lalu dua ini kok nggak ada pintunya Pak? Lah, karena emang ini buka pintu. Ini untuk mengatur lantai. Mengatur lantai dia nggak butuh pintu. Nah, lalu masukkan skrip rahasia. Nah, skrip rahasia nanti ini bisa saya kirim. Skrip rahasia untuk pintu. Sebenarnya ini skripnya cuma baca ini animasi yang tadi is open. Nah, is open dia cuma ngeset false atau true. Cuma gitu doang sih. Gitu. Sama membuat objek-objek mana yang akan di hide. Jadi script ini nanti saya kasih. Script ini cara pakainya tinggal pasang aja di trigger ya, lempar aja ke trigger. Nah, kayak gini. Nah, terus nanti kamu tinggal masukin ya. Ini ada pilihan ya, pilihan objek mana yang mau dihilangkan, aktifkan. Jadi ketika saya masuk di rail, ya coba ya, coba. Posisi playernya mana dah? Wih, playernya kejauhan tuh. Bentar, deketin, deketin. Nah, deket ya. Kejauhan capek jalannya. Nah, ini ya, untuk sekarang kita lihat fokus ke railnya. Nah, ini rail yang nanti ketika saya bergerak, ini saya bergerak nih, gerak. Ketika dia menyentuh di trigger, apa yang terjadi? Ya kan? Nah, objek 2ND dan out ini tetap divisibilkan, aktif ya bunyinya ya. Sekarang saya lihat di trigger main. Nah, trigger main 2 dan lantai 2 dan out akan dihilangkan, tidak diaktifkan. Nah, dia akan hilang. Seperti itu. Kalau saya balik ke trigger rail, maka lantai 2 dan out kembali diaktifkan. Nah, kembali diaktifkan. Ini gunanya hidden object ya, ini gunanya hidden object. Seperti itu. Lalu gimana dengan kondisi 2D ya? 2D sebenarnya sama. Ini kan saya buat sisi 2D ya. Kebetulan saya ada buat sisi 2D-nya juga. Buat perbandingan sih niatnya. Tapi kok mendadak bagus sih. Jadi saya lanjutin. Oke, sebentar ya. Saya loading dulu. Tapi ini intinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada 6 animasi untuk masing-masing pintu. 3 animator untuk animator pintu belakang, pintu utama, dan pintu rail ya. Pagar. Kalau ada satu script bumbu rahasia nanti bisa. Karena ini sebenarnya gampang. Cuma open aja. Programmer tahu biasanya. Lalu ada RAW-nya. Nah, RAW-nya ini cuma bawaan dari SPX. Nah, satu paket ini ya, satu paket ini kemudian kamu tinggal apa bilang? Nah, kamu tinggal masuk ke bagian aset, ekspor, ekspor, pilih yang bagian Fortress-nya aja. Nih, satu aja ya. Satu aja Fortress. Terus kamu ekspor. Dah, nama. Misalnya pintu misalnya. Fortress namanya. Masuk di mana tadi? Top ya. Nah, ini. Ini siap kamu jual ini. 650 KB ya. Ringan. Upload di store ya. Upload di store. Udah selesai. Itu satu aset yang siap untuk digunakan. Nah, ini yang kamu setel program, pokoknya setel ke developernya. Ini begitu mereka klik, begitu mereka buka, mereka akan dapatkan satu paket gitu ya. Nah, ini kalau dijual lumayan nih, di atas $5 kayaknya. Kalau yang udah satu set kayak gini. Karena kebanyakan yang ya open free itu nggak ada ininya, dibuat dulu. Tapi kalau udah lengkap kayak gini biasanya harganya lumayan ya. Gitu. Karena buatnya effort. Itu untuk pemaketan aset 3D ya. Aset 3D cara maketinnya kayak gitu. Jadi dari Blender masukin ke Unity, lakukan konfigurasi ya buat animasi, animator ya sama mungkin ada penambahan script yang dibutuhkan kalau dibutuhkan. Nah, kemudian habis itu di ekstrak ya, diekspor ulang, kamu kirim. Nah, itu sudah siap untuk dijual.
Seperti itu ya untuk yang 3D. Nah, kalau mau dibandingkan sedikit dengan 2D, 2D sebenarnya nanti ada lagi materinya ya. Mungkin minggu depan kayaknya 2D yang ngisi saya. Karena masuk ke implementasi ya. Implementasi nanti ada implementasi karakter sama implementasi environment. Nah, kalau environment nanti saya tetap milih ke aset ini ya, building ya, karena building itu yang paling spesial. Kalau nggak pakai building, mah aman. Cuma kalau ada buildingnya itu mendadak demo nanti repot ya. Kayak nyangkut guys, di open ulang. Tantar, ini nantinya nyangkut. RAM-nya habis. Jadi mau 2D, mau 3D, teknisnya tuh sebenarnya sama. Nggak terlalu berbeda kalau masuk ke Unity-nya. Kalau karakter lumayan kerasa bedanya. Tapi kalau untuk environment pintu ya, environment building itu pemahaman saya saat ini belum terlalu banyak perbedaan. Saya guys, error guys. Cek terus dulu ya. Sedikit showing yang 2D ya. 2D juga sama nanti dibuatnya per layer ya, lantai 2, lantai 1, outdoor, outdoor atau outer ya. Sama ya. Nanti script pintunya juga sama, jika dia nutup maka membuka. Bedanya ya, bedanya ya yang buatnya jelas berbeda. Seperti itu. Nih yang ada saya komparasikan dengan 2D ya. Ini tinggal dikit lagi waktunya. Oke, sudah kebuka. Nah ini coba lihat ya. Saya open yang ini saya buat 2D nih. Ini saya buat 2D ya. Asetnya kurang lebih sama nih, ada bangunan. Kita coba komparasikan ya. Kita coba komparasikan. Kalau di 2D gimana tekniknya gitu. Bagian scene sini banyak kali ini padahal kosong nih dari sini. Nah, ini buat saya jalankan. Kita akan lihat bedanya ya. Apakah perbedaannya mencolok atau tidak. Ya, ini game ya. Nah, ini ada triggernya ya. Ini ada triggernya di sini. Ini triggernya. Nah, dia buka. Oke. Ini kalau mau lihat triggernya, ya guys. Kalau strukturnya kayak gini. Nah, ada trigger tuh. Trigger door, exit, dan entry ya. Dia juga mempunyai environment ya. Environment. Middle tuh lantai tengah. Dan lower. Lower tuh lantai satu ya. Nah, jadi lowernya saya hide persis kayak tadi ya. Lalu ini yang lantai duanya saya on, environment-nya saya on. Oke, nah ini ada pintu. Ini nggak ada triggernya ya, ini cuma koridor biasa. Sekarang kita lihat triggernya ya, trigger entry. Nah itu tuh kelihatan tuh trigger itu. Ini kelihatan ya. Ini triggernya. Nah ini triggernya kalau kita geser masuk, nah dia kebuka. Cuman bedanya kalau 3D dia bisa langsung masuk. Nah kalau 2D nggak bisa ya, ini gambar soalnya. Dia nggak bisa langsung masuk ya. Terus gimana supaya dia bisa langsung masuk? Ya mau nggak mau kamu tekan interaksi ya, ada interaksinya dia. Misalnya saya tekan F, nah masuk. Nggak masuk. Oh salah di sini tuh. Tekan F, ting. Nah masuk dia. Tuh. Nah itu 2D ya. 2D, nah, ini masuk, ini keluar lagi ya. Nah, masuk lagi. Ini nggak ganti scene ya, ini nggak ganti scene. Karena kalau di nih, kalau di map tuh kayak gini tuh, hilang, kosong ya, dihilangin, di hide. Coba saya keluar. Nah, kelihatan kan? Masuk lagi. Tuh, kelihatan ya. Ya, semacam magic lah ya, semacam is magic. Nah,
Terus ini saya masuk di sini area hitam. Itu lagi sama kebuka ya pintunya tuh. Buka, masuk. Piu. Salah pencet. Sorry. Piu. Nah, keluar lagi. Nah, naik ke atas. Dibuka lagi dia. Buka lagi. Jadi ini sama sekali lagi ini tidak mengganti scene ya, masih di sini ya. Nah, makanya struktur building dalam game itu sulit ya. Terasa ya, terasa sulit. Bukan terasa sulit, ribet. Apalagi yang bagian ini ya, bagian di mapnya ya, di mapnya itu juga terasa itu nanti. Oke. Karena ini terkesan sempit, ya ini terkesan sempit. Tapi ini sempit, ini bisa dilewatin. Nah, itu yang penting ya. Oke, saya masuk lagi ke dalam. Nah, keluar. Oke. Hollow Knight backgroundnya paralak. Paralak itu ada teknisnya, Mas. Ada teknisnya paralak itu. Ada yang mudah. Kalau sulit nanti pakai script. Kalau yang gampang tuh pakai ini yang kamu bilang nih. Bisa berlapis-lapis. Itu yang paling gampang. Ada kok. Itu sebenarnya gampang itu kalau paralak itu. Jadi paralak itu dia mainnya ini. Paralak itu nanti mainnya bukan ya dia layer, tapi penyusunan layernya kayak gini. Mungkin sedikit info ya. Walaupun nanti saya sampaikan ada sendiri ya. Ini kalau kita aktifkan perspektif 3D. Nah, ini kan perspektif 3D ya. Dia kan kayak gini nih. Nah, kalau paralak tuh nanti dia berlapis-lapis di sini tuh. Dia berlapis-lapis dia, kayak radiator, ya kayak radiator gitu ya, susun dia. Jadi Z indeksnya, mungkin kalau ini paham Z indeks ya, Z indeksnya nanti berbeda. Nah, nanti tinggal kamu kameranya kamu atur jadi bukan ortografik tapi perspektif. Udah nanti jadi paralak sih. Itu kalau paralak. Paralak itu ada triknya ya, ada triknya sebenarnya. Tricky, rada-rada tricky tapi berguna, bermanfaat. Oke, ada paralak. Gitu. Nanti di dia nggak udah nggak perlu script kalau yang kayak gitu itu tricky cuman pasang Z index aja Z index udah nanti dia secara otomatis paralaksnya bermain tapi kalau mau pakai script bisa tapi ribet scriptnya mending jangan deh mending pakai perspektif aja seperti itu oke nah ini untuk yang 2D ya ada yang mau tanyakan nggak asik loh so nanti saya mau buat yang lebih besar lagi saya kalau lagi nggak ada kerjaan ya saya buat ini kok Solomon ya gitu naik ke atas saya sudah menyiapkan yang 5 lantai di mau tak buat. Kemarin saya buat di kertas matematika ininya, sketsanya. Tapi baru jadi 1 lantai udah encok duluan, encok total. Jadi lantai dua udah jadi ding. Lantai 3, 4-nya yang belum jadi. Gitu. Masing-masing ada tingkat kesulitannya ya. 2D, 3D itu masing-masing ada sulitnya. Oke guys, ada yang mau tanyakan? Sebelum ini kita akhiri. 2D nanti ada khusus ya, nggak usah khawatir nanti ada. Nanti ini akan saya bongkar ya, triknya gimana. Gimana cara proses pembuatannya ya. Ada mau pakai tile map, mau gambar langsung, boleh. Nanti kita tahu triknya. Ingat, building itu menampilkan perspektif game yang sangat menarik ya. Apalagi kalau top down kayak gini kerasa banget. Beda kalau platformer kita cukup ganti stage aja udah beres ya. Tapi kalau platformer itu bisa mengaktifkan parallax. Kalau top down itu untuk diparalakskan. Jadi jangan coba-coba, yang aneh-aneh lah ya. Aplikasi ini saya download mas, free. Asal kayak gini BTW. Mana? Terus saya editnya pakai Paint, punya Paint kan? Ini loh Paint. Nah ini Paint. Saya nggak terlalu jago gambar. Dulu saya jago gambar, Mas. Cuman gambarnya di kertas. Zaman saya dulu belum ada pen. Nah, begitu Pentium muncul, aduh udah males sudah saya fokus ke 3D akhirnya. Tile mapnya kayak gini. Nah, ini tile mapnya kayak gini. Nah, tile mapnya kayak gini. Ini kalau di YouTube saya ada ini cara belajarnya tile map. Tuh.
Kalau yang ini turunan, ya kan. Terus untuk yang sprite-nya, yang environment, nah ini salah. Bukan yang ini. Di mana ya? Tekstur, nah ini. Nah ini yang environment. Nah, ya udah cuma gini doang. Tapi dari sini udah hasilnya fantastis. Udah, ini jatuh jatuh ke tangan orang yang salah ya jadinya kayak gitu. Gimana caranya bikin dungeon sistem semisal kastil kayak gitu biar nggak berat Pak? Maksudnya ini berat apanya dulu? Mentalnya yang berat apa gimana? Kan biasanya kalau bikin satu kastil full misalnya terus masing-masing lantai ada interiornya bakal berat. Enggak juga sih kalau 2D. Yang kalau 3D iya, kalau 3D berat. Cuma 2D lebih berat ke mental yang buatnya. Lebih berat mental yang buatnya. Bikin demam. Kalau di 2D kemarin saya buat multi layer itu masih belum kerasa berat. Nah, kalau 3D ya, kalau 3D mentalnya berat. Kalau 3D gitu kalau di game nanti pakainya instance apa instance. Nah, makanya kalau di game-game 3D mereka jarang buat multi lapis sampai tinggi banget itu jarang. Karena ya itu tadi ya, tadi. Nah, mental juga ya, mental PC-nya maksudnya ya. Itu. Makanya mereka kalau dungeonnya berlapis-lapis pasti nanti itu satu, dua, tiga, masuk keempatnya ganti scene biasanya. Nanti empat, lima, enam, tujuhnya ganti scene lagi. Biasanya gitu. Karena mereka nggak berani ya, nggak terlalu berani, takut ada berat ya. Tapi kalau 2D sejauh ini belum pernah mengalami masa apa lagi udah 2D pixel art lagi ya, jarang. Kecuali kalau 2D-nya ini Pak 4K, wah itu beda cerita. Itu kalau nggak pakai SSD, oh, nangis monster seperti itu. Oke, selama dia pixel art 2D itu kamu pakai multi multi itu nggak masalah, ringan ya. Paling mentalnya yang jadi masalah. Kalau nggak enco, mencret, diare, wajar ya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelum saya tutup nih. Kalau nggak ada masalah, saya rasa cukup ya. Cukup sini, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kemungkinan yang studi semua saya akan ngisi ya. Bukan minggu depan sih, belum tahu jadwalnya kapan ya. Nanti diinfokan sama Mas Arya. Tapi next ketemu yang studi nanti bareng sama saya. Oke, saya rasa cukup ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya kembalikan ke motor. Halo, halo, halo. Kalau saya masuk nggak nih?
anteng-anteng aja nih mantep. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana? Habis kelas. Oh, iya. Sabar Ratip. Dah kata gue teh Ratip kagak sabaran banget. Kita belum foto loh Tip hari ini. Jadi udah foto belum? Belum kan? Kita foto dulu. Pakai sama aku aja. Nanti kamu tinggal ngirim. Gituin. Kita foto dulu dibuka kameranya karena kelasnya sudah selesai. Itu dia. Aku pengen lihat nih Latif kayak gimana hari ini. Di hari Rabu ceria ini. Idih Latif. Senyum aja Tip. Yang lain, Rama, Kamal, ini dia bintang kita, Evan hari ini. Gimana kabar Evan? Gila Evan, gacor. Aku pengen tahu mukanya Dias, mana Dias. Dias, kamu di mana? Ikhlas, Dias. Niko, Alia, Salsa, Nabil, Rido, Fadlan, Zaki, Hendriko udah. Vina, Nyoman, terus tuh ya. Ah, Zaki udah nih. Nah, Kamal udah dia. Nabil, ayo yang lain. Tunggu yang lain. Dalam aku percaya cinta, melakukan kita bersama. Oke, udah semua nih. Udah aja kali ya. Mungkin yang lain lagi tertidur pulas nggak apa-apa deh, tertidur pulas. Memang kalau udah mulai agak sore tuh tidur mantep tidur. Oke, senyum dulu. Satu, dua, tiga. Thank you. Satu lagi. Lupa satu lagi. Ya, nah, oke sih. Satu lagi mana dah? Oke. Senyumnya satu, dua, tiga. Asik itu dia. Masih jempol dulu Zaki. Thank you Zaki. Dan teman-teman hari ini. Oke, ini aku kirim ini fotonya. Silahkan preferensi dua kali. Samson itu di atasnya ada loh Samson. Mbak Anip itu baru aja ngirim Samson beberapa detik sebelum kamu menanyakan linknya Samson. Segera ya Samson ya. Biar apa? Biar apa? Entah fotonya di mana ya? Oh ini. Mengapa kita bersama? Mengapa percaya cinta? Mengapa kita bersama?
Oke, sudah saya kirim. Terima kasih untuk hari ini. Thank you sudah bergabung bersama kami. Terus jangan lupa besok ada kelasnya dua. Hari ini kelasnya cuma satu, cuma modeling doang. Besok ada audio di jam sama 13.30. Lanjut di 15.30 atau setengah 4 WIB. Kelasnya Pak Zaid yaitu apa namanya itu 3D animasi. Oke, sudah presensi semua. Saya ulangin lagi kalau belum presensi. Ini silakan presensi dulu. Kasih jangan lupa di presensi lalu fotonya dikirim biar buat ini. Mungkin itu ya dari saya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Jangan jangan lupa mengerjakan tugas dan laporan bulanannya. Oke, thank you hari ini. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Waduh, kayaknya nyala, woy.